Pengadilan Negeri Mojokerto bersama Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto melakukan peninjauan lahan sengketa yang diduga ada praktik mafia tanah. Mafia tanah diduga membuat sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan ahli waris. Peninjauan lokasi lahan menjadi atensi khusus Pengadilan Mojokerto. Mafia tanah bisa dikatakan merupakan tindakan kejahatan kriminal yang ada di Indonesia. Sejak dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sudah menemukan 2 kasus mafia tanah di Indonesia. Dikutip dari website ATR BPN, sejak dari tahun 2018 sampai 2024, terjadi lonjakan kasus mafia tanah, sebanyak 80 kasus mafia tanah. Perkara di Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2024, perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah, dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun. Maka dari itu, saya, Arif Tribowo dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, membuat rancangan desain penguatan kelembagaan pertanahan dan bagaimana strategi pencegahan munculnya mafia tanah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa mafia tanah tergolong kejahatan kriminal dalam bidang pertanahan. Hal ini dikarenakan orang atau sekelompok orang tersebut melakukan tindak kejahatan, yaitu menyerobot tanah yang bukan haknya dengan segala upaya agar memperkaya diri sendiri, kelompok maupun golongan. Mafia tanah juga bergerak bukan hanya dari masyarakat, akan tapi ada aktor di belakangnya yang menyokong ataupun mendukung tindak kejahatan pertanahan tersebut. Penguatan kelembagaan dan strategi yang sudah ada di Kementerian ATR BPN kali ini ada 3. Sebagai berikut, yang pertama adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ATR BPN bersama Polri. Yang kedua, penerbitan pedoman kerja antara Kementerian ATR BPN dengan Polri. Dan yang ketiga, penerbitan keputusan bersama Kabareskrim serta Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah yang diterbitkan pada tahun 2017 serta 2018. Berikut merupakan contoh, ada kantor pertanahan atau Kantas sudah melaksanakan kerjasama sebagai bentuk bahwa 3 penguatan tersebut sudah dilaksanakan, seperti contoh yang dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang didasari atas nota kesepahaman antara Kementerian ATR BPN bersama Polri. Berdasarkan bentuk kerjasama di atas, bersama-sama Kementerian ATR BPN mengeluarkan sebuah petunjuk teknis dalam hal ini terkait pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dengan nomor 001 Juknis D Romawi 7 tahun 2018. Selanjutnya, penulis membuat sebuah rancangan desain penguatan kelembagaan pertanahan. Hal ini dikarenakan penguatan lembaga pertanahan yang ada menurut penulis masih belum dirasa kurang ataupun masih perlu dilengkapi ataupun ditambahkan, sehingga nantinya kasus mafia tanah dapat dicegah dan dapat diberantas dengan desain penguatan kelembagaan pertanahan ini dengan melakukan proses kolaborasi. Nah, desain penguatan kelembagaan pertanahan ini yang penulis lakukan ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek akar masalah, yang kedua mengidentifikasi alternatif kebijakan, yang ketiga menganalisis panggung kepentingan, yang keempat proses kolaborasi, dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan. Nah, melihat permasalahan yang ada yaitu mafia tanah, yang perlu dikaji lebih dalam bagaimana akar masalah tersebut atau bagaimana munculnya masalah tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif kebijakan terhadap akar masalah yang terjadi yaitu mafia tanah. Setelah melakukan identifikasi, maka dilakukan analisis panggung kepentingan terhadap alternatif kebijakan yang dipilih tadi.
Selain itu, pemangku kepentingan juga dianalisis terhadap akar masalah yaitu mafia tanah tersebut. Setelah analisis pemangku kepentingan sudah dianalisis, maka dilakukan sebuah proses kolaborasi. Di antaranya tadi alternatif kebijakan yang sudah dipilih, ada stakeholder terkait, pemangku kepentingan, dan juga permasalahan ada stakeholder terkait, maka dilakukan kolaborasi sehingga nantinya stakeholder terkait ataupun kepentingan dapat melakukan sebuah penguatan kelembagaan yang kuat yang nantinya akan mencegah munculnya mafia tanah di Indonesia. Nah, Kementerian ATR BPN sebagai lembaga aktor utama memberikan ruang bagi stakeholder terkait. Yang dimaksud dari analisis pemangku kepentingan tersebut atau stakeholder terkait yaitu yang pertama adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat lokal, organisasi masyarakat adat hingga pimpinan adat. Pemerintah pusat sendiri meliputi Kementerian ATR BPN, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Dan juga pemerintah daerah meliputi misalnya Kanwil ATR BPN, Kantah, ataupun dinas-dinas terkait, ataupun juga Forkominda yang ada di daerah. Sedangkan pihak swasta adalah pihak swasta yang bergerak di bidang pertanahan. Selain penulis membuat desain penguatan kelembagaan pertanahan, penulis juga membuat sebuah strategi pencegahan munculnya mafia tanah dengan bentuk segitiga piramida. Yang pertama adalah implementasi kebijakan dari hulu ke hilir, komunikasi berjenjang bottom up top down communication, dan yang terakhir adalah implementasi sanksi. Implementasi kebijakan dari hulu ke hilir yang dimaksud adalah pemerintah pusat yang telah menerbitkan suatu kebijakan, maka pemerintah daerah atau lembaga atau instansi yang berada di bawahnya mengikuti arahan aturan yang diterapkan dan juga berpedoman atas kebijakan tersebut. Dan selanjutnya adalah komunikasi berjenjang. Bottom up dilakukan dengan berkomunikasi dari seluruh anggota atau bawahan yang nantinya akan disampaikan ke pimpinan atau atasan. Sedangkan top down dilakukan dengan arahan dari pimpinan atau atasan kepada bawahan. Dan yang terakhir adalah penerapan sanksi. Hal ini menjadi pilihan strategi terakhir untuk merealisasikan juknis ATR BPN yang telah terbit, sehingga pemberantasan mafia tanah yang memang ada bukan hanya tulisan atau wacana saja seperti slogan Bapak Menteri AHY, yaitu gebuk mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain penguatan kelembagaan pertanahan meliputi beberapa aspek, diantaranya menggali akar masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan, menganalisis pemangku kepentingan atau stakeholder, melakukan proses kolaborasi stakeholder, hingga terbentuknya penguatan kelembagaan pertanahan. Sedangkan strategi pencegahan munculnya mafia tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, meliputi yang pertama, implementasi kebijakan dari hulu ke hilir, yang kedua komunikasi berjenjang bottom up top down communication, yang ketiga penerapan sanksi. Sehingga dengan adanya desain penguatan kelembagaan pertanahan dan juga strategi pencegahan munculnya mafia tanah dapat meminimalisir munculnya mafia tanah yang ada di Indonesia. Berikut desain kelembagaan pertanahan dan juga strategi pencegahan munculnya mafia tanah yang sudah penulis buat. Semoga Kementerian ATR BPN sebagai instansi pertanahan dapat memerangi dan memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia saat ini.